Hey, halo semuanya. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja seperti kamu lihat di sini ya. Aku nggak sendirian, ada Labu. Oke. Jadi hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan seperti tema yang kamu baca, yaitu spesial tahun baru. Aku pengen buka untuk percintaan, keuangan dan karir. Aku fokus di 3 itu ya, ataupun kehidupan kamu secara menyeluruh ya. Jadi aku bakal coba cari itu di setiap zodiak spesial untuk kamu di tahun baru ini ya, di 2022. Oke. Dan ini untuk zodiak Gemini ya. Oke, Gemini, bacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak resonate, ya sudah, jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu ya. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Sini ada soak in about Gemini, ada chanting, lalu ada sing with the moon, dan ada connect with your home. Main energi kamu di sini Gemini ya, yaitu connect atau satu dengan rahimnya kamu, dengan asalnya kamu, dengan apa itu diri kamu seutuhnya, ibaratnya pusatnya diri kamu. Jadi di sini di 2022 aku ngeliat Gemini ya, kamu bisa untuk banyak belajar menenangkan diri, bukan dengan mencari pelarian ya, entah pelarian untuk ya yang happy, misalnya nonton film atau gimana. Memang bagus sebenarnya ya, untuk kamu ngerasa lebih baik, ngerasa lebih nyaman. Cuman jangan jadikan hal tersebut, sorry for the noise, adalah hal yang utama gitu. Maksudnya untuk proses spiritualitas kamu atau healingnya kamu ya. Jadi kalau ngerasa nggak baik langsung nonton, malah nggak tidur, malah begadang, malah nggak mengenal siapa diri kamu, hanya menjadi proses pelarian karena nggak mau sakit. Ya udah, aku mau enjoy, aku pengen bahagia, aku pengen ini, aku pengen itu, belanja atau apapun juga, namun tetap aja ngerasa kosong gitu. Karena itu tadi, kamu perlu soak in diri kamu, ibaratnya masukkan diri kamu ya, satu dengan jiwanya kamu dan bersatu dengan pikirannya kamu, agar kamu tahu selama ini kamulah yang dikontrol oleh pikiran ya. Kamu dikontrol pikiran atau kami mengontrol pikiran kamu ya. Kita lihat oracle keduanya untuk Gemini. Untuk saat ini memang keadaan untuk keuangan dan karir aku ngeliat bakal membaik di 2022 ya, sesuai seperti yang kau mau. Karena memang aku ngeliat dengan ada Jupiter transit dan Saturn transit di 2022 ini ya, karena Saturn dan Jupiter berpengaruh banget untuk terutama memang Gemini ya. Dan setiap apa ya satunya aku lupa, masa-masa restriction, maksudnya untuk kayak tertahan keuangan dan karir kamu ya, di 2021 ini bakal membaik di 2022. Oke. Tinggal kamunya gimana ke diri kamu sendiri ya, jangan sampai loss lagi. Karena aku ngerasain ada energi yang cukup intens depresi di sini ya, karena begitu dikontrol oleh pemikiran kamu terlalu cepat banget untuk terapa ya, pokoknya kalau ada orang ngomong apa itu kamu cepat banget makan hati, kamu terpikirnya apa gitu ya. Atau mungkin orang hanya sekedar lewat di mata kamu banyak banget analisa di kepala kamu, jadinya overthinking
ya. So kamu harus pahami banget tentang apa itu pemikiran kamu. Ada simplify your life, eliminate clutter from your home and your work life to balance the flow of activities. Seperti aku bilang ya, karena dengan kamu selalu mengikuti pemikiran kamu, akhirnya kamu meributkan sendiri kehidupan kamu ya. Pay attention, notice repetitious sign and your inner guidance as the can heal valuable information. Kamu membuat hidup kamu justru makin berat ya, yang seharusnya tidak begitu berat di sini, bahkan bisa lebih baik ya. Gemini, set your sight higher, increase your standard and expect more for yourself, don't settle ya. You are being helped, everyone is working behind the scene to help you even if you don't see the result yet. So di bottom of the day you are being helped. Jadi sebenarnya dengan keadaan yang gak begitu membaik di percintaan tahun ini ya, dan juga tentang keuangan dan karir ya, itu justru sebenarnya kamu sedang diselamatkan untuk kamu gak masuk ke energi yang memang bukan untuk kamu, yang gak baik untuk kamu. Don't settle ya. Jangan memaksakan diri kamu untuk dapat standar yang sebenarnya kamu bisa dapat lebih baik dari ini. Hanya karena kamu sakit, kamu takut kalau nggak ada yang bisa mengganti itu ke depannya. Ketakutan itu adalah pemikirannya kamu. Kamu bisa dapat pekerjaan jauh lebih baik di sini ya, ataupun kamu udah ada di pekerjaan yang lebih baik di sini, cuman kamu terlalu banyak ekspektasi, ngerasa di sini bukan tempat yang baik, bagaimana akhirnya kamu pindah dan tiba-tiba kamu kembali lagi ke tempat yang di awal. Kembali lagi ke your home, ke tempat kamu, ke rahimnya kamu. Begitu juga dengan cintanya, kasih sayangnya kamu ngerasa dia bukan orang yang tepat untuk kamu ya, namun justru akhirnya kamu terjebak lagi, ingin kembali ke dia. Tapi ya, kenapa waktunya gak ketemu, ibaratnya gitu, karena memang ya, aku harus bilang gak semua dari kalian memang ditakdirkan untuk bersama di kehidupan ini ya. Kembali ke diri itu adalah kembali ke cinta kalian, kasih sayang kalian terhadap diri sendiri ya. Jadi perhatikan banget apa yang terjadi dalam hidup kamu saat ini. Yang utama itu adalah cinta terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain ya. Kamu bakal dikembalikan ibaratnya ke tempat memang kamu seharusnya, kerjaan dan karir. Kedua, kamu juga bakal dikembalikan ke tempat kamu seharusnya dalam cinta dan kasih sayang ke diri kamu sendiri dulu, agar apa yang memang untuk kamu di sini Gemini ya, memang untuk kamu. Ibaratnya jalannya nggak lagi terblok dan jalan dia lurus ke kamu, karena kamu nggak menahan apapun dan membawa apapun yang seharusnya ditinggal di masa lalu ya. Gemini, kamu sangat dikontrol oleh pemikiran kamu memang ya. Kita lihat love oracle-nya ya untuk Gemini. Okay. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Okay. The word waiting for divine timing is at work in your life, love life. Dan ada you deserve, you are lovable. Dan di bottom of the deck ada children, your love life is being affected by children. Oke, seperti kamu lihat ya, dan seperti aku bilang tadi, ada energi kembali ke home. Kamu bisa kembali ke cinta lama kamu di sini, ataupun orang yang
ada di hidup kamu sebelumnya kembali ke dalam hidupnya kamu. Namun itu apakah layak untuk ditunggu, apakah layak untuk diterima, ya? Itu yang perlu kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Tanyakan gimana, ini pemikiran aku, rasa aku, ini jiwanya aku. Itu maksudnya dia kembali ini emang benar-benar untuk kamu atau hanya sebagai trigger point untuk ngasih tahu kalau kamu belum selesai dengan apapun di masa lalu. Ya, let's say mungkin memang dia untuk kamu. Namun apakah kamu udah melayakkan diri kamu? Dalam artian, ya, melayakkannya gini, ya. Apakah kamu udah ngambil pelajaran yang udah terjadi sebelumnya? Apakah kamu udah paham atau apa itu healing? Apa itu spiritualitas? Karena dengan biarpun seperti aku bilang, let's say memang misalnya ini cinta memang untuk kamu, namun kalau kamunya belum siap, so bakal nggak akan ketemu lagi. Karena misalnya dianya yang siap, kamunya masih sakit, hati kecewa, masih overthinking, ya. Artinya secara tidak sadar, ya, kamu membuat dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup kamu saat ini. Sedangkan hal ini sebenarnya harus kamu perbaiki. Atau memang kamu embrace dalam hidupnya kamu. Untuk benar-benar tahu apa sih healing itu. Apa itu spiritualitas, ya. Si orang lain siapapun gak akan pernah bisa membantu kita keluar dari energi ini. Benar-benar bantu kita spiritual healing, gak akan pernah ada yang bisa kecuali diri kita sendiri, ya. Jadi aku harus bilang, dengan dia datang ini, ya, kembali lagi ke diri kamu, ya. Karena aku ngeliat bakal kembali lagi ke awal, ya. Kenapa kembali di awal? Karena kamu memulai cinta dan kasih sayang ini awalnya dari pondasi yang salah. Entah keluarga kamu gak harmonis, ya, atau kamu lahir dari keluarga broken home, ya. Jadi pondasinya udah hancur duluan, patah. Dari pondasi itu kamu gunakan untuk mencari cinta dan kasih sayang yang gak akan pernah bisa benar-benar memenuhi kamu. Jadi kembali ke awal dimana kamu mulai mencintai, menyayangi, ya, dengan pondasi yang benar. Itu yang aku maksud, ya. Mau dengan siapapun, ya, it's up to you, itu hak kamu dan keputusannya kamu yang bertanggung jawab atas hidupnya kamu. Oke, kita lihat tarotnya untuk Gemini. Ada Five of Wands. So, ya, seperti aku bilang, kalau kamu mulai lagi tanpa ngelihat fondasinya, ya, kamu hanya sedang memulai pola yang lama. Pola dimana kamu bakal berantem, kelahi dengan orang yang kamu sayangi dan cinta ini, dan bakal berujung kesakitan lagi, ditinggalkan lagi, meninggalkan lagi, ya. Ten of Pentacles. Jadi hanya mengulang, ya, siklus yang sama. Temperance. Mungkin kamu happy dia kembali, cuman ya ingat, dengan dia kembalinya dalam posisi masih seperti ini, dianya bisa pergi lagi. The World, the Emperor, dan ada Seven of Wands, lalu ada Two of Pentacles. Kita lihat, dan di bottom of the deck-nya ada Page of Pentacles. Mungkin kamu ngerasa ini bukan waktunya, mungkin masih perlu banyak waktu untuk aku healing, ya, atau gimana, kamu belum paham. Yes, sebenarnya memang kayak gitu kalau kita ngerasa normalnya. Namun sebenarnya spiritual, kalau kamu ngerasa kamu ingin spiritual healing saat ini juga, kamu bisa untuk healing, ya, saat ini juga, tanpa menunggu nanti. Kenapa? Ya, karena spiritualitas hanya dan healing itu hanya proses dimana kamu
membedakan ini kesakitan aku, ini kecewaan aku, dan aku bukan bagian dari itu semua sih. Setelah itu kamu gak akan pernah ngerasakan sakit lagi. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Ya, cuman kitanya yang manusia ini, sebagai manusia ini senang banget meribetkan segala sesuatu. Aku pun dulu meribetkan segala sesuatu, dan ternyata gak seribet itu kok. Ya, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada six seclusion, transform, dan ada grateful. Oke, pesan semesta untuk kamu Gemini. What are you looking for? Apa yang sedang kamu cari? Kamu sedang mencari apa? Mencari kepastian, mencari kesimpulan, mencari apa? Apapun yang kamu cari saat ini hanya sebuah kesia-siaan tanpa ada transformasi dalam hidupnya kamu. Ya, untuk menerima kasih sayang, kekecewaan, apapun yang terjadi, ya itu harus terjadi. Mau gimana lagi? Kalau dia udah ada di masa lalu, ya berarti udah harus terjadi. Mau kita menangis gimana pun, ya udah terjadi. Kita nggak akan pernah bisa memperbaiki masa lalu, apalagi memperbaiki masa depan. Yang kita bisa lakukan sebaik-baiknya hanya saat ini. Ya, itulah spiritual. Live in present moment. Oke, dan di bottom of the deck-nya ada sensitivity. Ya, semakin sensitif kamu saat ini, itu memperlihatkan semakin banyak kesakitan yang ada. So, Gemini, ya, belajar untuk mengenali diri sendiri, itu yang utama sebelum kamu mencoba mengenali siapa orang yang kamu cintai dan siapa orang yang kamu sayangi. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.